Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi Bapak Asep Guntur Rahayu. Yang kami hormati, banggakan dan selalu kami sayangi teman-teman media yang terus membersamai KPK dalam kerja-kerja penindakan, pencegahan, pendidikan, dan koordinasi supervisi. Pada hari ini kami akan menyampaikan update penanganan perkara terkait dengan jual beli gas di lingkungan PT Perusahaan Gas Negara atau PT PGN, di mana pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan terkait dengan penahanan salah satu tersangka. Teman-teman media, sebelum kita lanjutkan bagaimana konstruksi perkaranya, kami akan menghadirkan tersangka yang akan dilakukan penahanan pada hari ini. Kami persilakan. Cukup, teman-teman? Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik, teman-teman media, kita lanjutkan seperti apa dan bagaimana konstruksi perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan perjanjian jual beli gas di lingkungan PT PGN untuk tahun 2017 sampai dengan 2021. Kepada Bapak Deputi kami persilahkan. Terima kasih Mas Jubir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Mas Jubir, yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan jurnalis yang tidak pernah lelah untuk membersamai kami dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan pointers terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi perjanjian jual beli gas di lingkungan PT Perusahaan Gas Negara atau PGN tahun 2017-2021. Tata kelola niaga gas memiliki peran strategis di dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama pada stabilitas pasokan energi. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa gas saat ini sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat, di mana tentunya tata kelola niaga gas ini harus diperbaiki untuk kelancaran pasokan gas dan tentunya pada ujungnya adalah kelancaran bagi masyarakat untuk memperoleh gas itu sendiri. Berdasarkan data Kementerian ESDM, porsi yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan gas domestik meningkat 58,64% pada tahun 2017 menjadi 64,31% pada tahun 2021. Tren ini memperlihatkan pertumbuhan aktivitas rumah tangga, industri, manufaktur, hingga transportasi berbasis energi bersih. Bahwa sektor gas bumi menjadi tulang punggung transisi energi nasional yang ramah lingkungan. Juga selain digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, gas ini digunakan juga untuk sarana transportasi. Ya, seperti kita ketahui di Jakarta ada busway, diantaranya menggunakan bahan bakar gas. Sementara itu PT
PGN memiliki mandat strategis dalam memastikan ketersediaan gas bagi kebutuhan dalam negeri, mulai dari pengelolaan, pengembangan infrastruktur, serta distribusi gas di wilayah Indonesia. Namun demikian, terjadinya penyimpangan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh KPK, di mana ditemukan indikasi pengkondisian proses kerjasama yang diduga melibatkan sejumlah pihak untuk memperoleh keuntungan tertentu, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Jadi, terjadinya tindak pidana korupsi dalam tata kelola niaga gas ini tentunya akan mempengaruhi terhadap pasokan. Selain mempengaruhi pasokan gas, juga mempengaruhi nilai atau harganya yang akan semakin meningkat. Nah, kami tentunya memiliki kewajiban dalam rangka tata kelola niaga gas ini untuk diperbaiki supaya lancar pasokan gasnya sehingga masyarakat tidak terjadi kelangkaan gas. Oleh karena itu, lewat upaya penindakan ini diharapkan menjadi pemantik perbaikan tata kelola niaga gas agar seluruh proses bisnis dan pelayanan energi berjalan secara bersih, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Itulah tujuannya seperti itu. Pada kesempatan ini, KPK akan mengumumkan penahanan terhadap satu orang tersangka, yaitu Saudara AS, selaku Komisaris Utama PT IAE pada tahun 2007 sampai dengan saat ini, terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi perjanjian jual beli gas antara PT PGN dengan PT IAE. Jadi kemarin dari PT PGN-nya kan sudah, sekarang dari PT IAE-nya nih. Ini yang bersangkutan adalah komisaris utama dari PT IAE, seperti itu. Kemudian KPK selanjutnya melakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2025, hari ini, hari Selasa, sampai dengan tanggal 9 November 2025. Penahanan dilakukan di rutan cabang KPK. Sebelumnya dalam perkara ini, KPK juga telah melakukan penahanan terhadap 3 orang tersangka, yaitu ISW, Komisaris PT IAE juga, ya, 2006 sampai dengan 2023, kemudian DP selaku Direktur Komersial PT PGN, dan HPS selaku mantan Direktur Utama PT PGN. Adapun konstruksi perkaranya sebagai berikut. Sekitar tahun 2017, PT IAE atau PT IG yang bergerak di bidang usaha distribusi gas di Provinsi Jawa Timur mengalami kesulitan keuangan yang membutuhkan pendanaan. Kemudian Saudara ISW selaku Komisaris PT IAE meminta Saudara AS selaku Komisaris Utama dan pemilik saham mayoritas PT IG atau PT IAE untuk melakukan pendekatan dengan PT PGN demi memuluskan kerjasama jual beli gas dengan opsi akuisisi menggunakan metode pembayaran advance payment sebesar 15 juta US dollar atau kalau dikuruskan sekitar 200 miliar rupiah pada tahun 2017 ya kursnya. Bahwa kemudian Saudara AS yang mengenal Saudara YP meminta agar bisa dipertemukan dengan HPS. Hal ini karena kan YP merupakan teman dekat dari HPS. Pada saat itu HPS sebagai Direktur Utama PT PGN ya. Berdasarkan kedekatan HPS dan YP, maka terjadilah pertemuan dengan AS untuk melakukan pengkondisian terkait persetujuan pembelian gas bumi oleh PT PGN dari PT IAE. Sebagai bentuk tindak lanjut pertemuan tersebut, Saudara AS dan Saudara ISW dan Saudara DP selaku Direktur Komersial PT PGN tahun 2016-2029 melakukan pertemuan untuk menyepakati rencana kerja sama PT PGN dan PT IAE. Dimaksud, setelah kesepakatan tersebut, Saudara AS memberikan komitmen fee sebesar 500.000 Singapura dollar kepada Saudara HPS di kantornya yang berlokasi di Jakarta. Kemudian atas komitmen fee tersebut, Saudara HPS memberikan sebagian uang sejumlah 10.000 US dollar kepada Saudara YP sebagai imbalan karena telah diperkenalkan kepada Saudara AS. Atas perbuatannya, tersangka AS disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana.
Dalam perkara ini, penyidik telah melakukan penyitaan dengan total 150 miliar, ya, yang terdiri dari uang tunai 1,5 juta dolar Amerika atau sekitar 25 miliar, dan 18 bidang tanah senilai 125 miliar. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Mas Jubir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Asep Guntur yang telah menjelaskan secara lengkap terkait dengan konstruksi perkara dan penahanan terhadap tersangka saudara AS selaku Komisaris Utama PT IAE untuk 20 hari pertama terhitung sejak hari ini tanggal 21 Oktober 2025 sampai dengan 9 November 2025, di mana penahanan dilakukan di Rutan Cabang KPK. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Sesi pertama terkait dengan perkara ini kami persilakan. Sepertinya tidak. Oh, ada satu di belakang. Silakan, Mas Rio. Sedikit Pak Asep, Mas Budi, soal Wakil Ketua Kadin YP, Wakil Ketua Kadin YP, ini apakah sudah didalami keterlibatannya lebih dari yang dijelaskan pas penahanan hari ini dan sebelumnya enggak? Atau ada kemungkinan dia menjadi tersangka berikutnya? Terima kasih. Terima kasih Mas Rio. Mas Mario, nah ini paketan ini dari tadi. Mas Rio, lanjut Mas Mario. Ya, makasih Pak Asep. Makasih Pak Asep. Ya, oke, Mas Mario. Cek. Ya, pertanyaannya mungkin karena sudah sebelumnya ada beberapa kali penahanan. Ya, yang ingin secara detail saya mau konfirmasi, apakah benar pemberian yang dikatakan Pak Deputi tadi bahwa 500.000 US dollar Singapura itu real bagian dari komitmen fee atau semacam fee lah? Dan apakah pemberian itu di saat HPS masih sebagai posisinya sebagai petinggi atau dirut dari PGN, dan informasinya kan dia terima itu, ini saya mengonfirmasi benar atau tidak ya? Ya. Apakah dia waktu itu sudah tidak lagi jadi petinggi atau jadi dirut di PGN? Nah, kedua, apakah memang Ketiga, apakah memang dipastikan bahwa ada aliran yang diberikan dari uang yang diberikan tersangka itu untuk kepentingan PGN itu sendiri? Nah, yang terakhir, baterainya bocor. Ya, yang terakhir itu, apakah dengan berhentinya dengan penahanan AS ini KPK tutup buku terkait perkara PGN? Karena kan saya berkali-kali bertanya soal dugaan PGN ini. Karena ini begitu besar dan mandat yang disampaikan Pak Deputi tadi bahwa mandatnya itu harus bisa menyediakan gas bagi kesejahteraan masyarakat. Yang saya pernah sebutkan bagaimana kasus dengan Gunvor dibeli oleh perusahaan Singapura, belum lagi terminal dari pengolahan PGN itu yang di Lampung yang 900 juta US dollar itu kan lebih wah ketimbang 15 juta US dollar yang saat ini ditangani. Gitu loh. Apakah dengan penahanan AS ini tutup buku soal penyelidikan atau pengungkapan kasus-kasus yang ada di anak Pertamina ini? Makasih. Ada lagi teman-teman?
Cukup, baik. Terima kasih Mas Rio dan Mas Mario. Baik, terima kasih Mas Jubir. Ada 2 pertanyaan dari Mas Rio dan Mas Mario. Kakak beradik sepertinya nih. Namanya hampir sama. Adiknya dulu, Mas Rio. Mas Rio pertanyaannya Wakil Ketua Kadin, YP, apakah sudah didalami? Tentu, karena dari hasil pemeriksaan kami, diduga YP ini seperti tadi juga dijelaskan, ada menerima aliran ke situ. Nah ini dipastikan ya, YP-nya nanti, saya bilang YP, kan gitu ya. Kalau di sini YP-nya adalah, kita lihat ya, YP. Ini ada. Bahwa kemudian atas komitmen fee tersebut, Saudara HPS memberikan sebagian uang sejumlah 10.000 kepada Saudara YP. Nah, sebagai imbalan karena telah diperkenalkan kepada Saudara AS. Ini sekaligus juga menyambung dengan pertanyaan Mas Mario. Jadi memang tadi kan tidak hanya dia posisinya sebagai saksi yang mengetahui ya, tapi juga saksi yang mengalami gitu ya. Kenapa? Karena tadi mempertemukan antara Saudara AS dengan Saudara HPS gitu ya. Jadi AS ini kan tidak kenal dengan HPS. Kemudian dipertemukanlah oleh Saudara YP tersebut. Nah, ada imbalannya di situ. Ya, Mas Rio. Nah, kemudian nyambung dengan yang ditanyakan oleh Mas Mario, apakah ini akan tutup buku setelah AS ini? Tentunya tidak, Mas Mario ya. Kita akan terus mendalami setiap informasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada KPK khususnya terkait dengan tata kelola niaga gas ini. Tata niaga gas ini. Kenapa? Karena tadi seperti disampaikan di depan bahwa saat ini gas sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Kelangkaan gas akan menyebabkan kerugian, ya selain kerugian untuk industri yang menggunakan gas, transportasi yang menggunakan gas, juga masyarakat yang menggunakan gas, khususnya gas subsidi yang 3 kg. Biasanya terjadi kelangkaan kalau tata niaga gasnya ini terganggu, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya dari Mas Mario, apakah benar pemberian 500.000 US real bagian dari komitmen fee? Yang kami peroleh informasinya seperti itu. Jadi itu merupakan pembagian karena sudah dipertemukan, gitu ya. Dengan dipertemukannya Saudara HPS ini nyambung lagi ke pertanyaan berikutnya bahwa saat itu HPS itu kalau tidak berdasarkan informasi yang ada pada kami, sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama PT PGN. Nah, tetapi kemudian karena Saudara AS ini akan di PT IAE ya, PT IAE ini ya akan melakukan penjualan gas ya, akan melakukan bisnis gas dengan PT PGN, maka menghubungi dulu Saudara HPS, gitu ya, diperantarai oleh Saudara YP, itu seperti itu. Nah, YP yang menjadi perantara kemudian diberi bagian, tapi dari Saudara HPS, seperti itu. Kemudian apakah sudah dipastikan ada aliran dana untuk PGN-nya sendiri? Ini yang sedang kita dalami, dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak ke Mas Mario khususnya, dan rekan-rekan juga mohon informasinya terkait dengan adanya permasalahan-permasalahan dalam tata niaga gas ini. Tadi disampaikan beberapa hal oleh Mas Mario, ada Gunvor, ini berarti bisnis ya, kemudian juga pembangunan nih, terminal gas ini, di Lampung pembangunan terminal gas dan lain-lain. Mohon juga nanti selain kami juga mencari informasi yang berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon juga rekan-rekan apabila ada informasi
ataupun data terkait dengan hal tersebut berkenan kiranya untuk di-share kepada kami supaya proses telahan dokumen maupun penyelidikan bisa dilakukan lebih cepat lagi. Demikian mungkin yang bisa disampaikan, Mas Jubir. Terima kasih. Baik, terima kasih, Mas. Bentar. Yang mana? Silakan, Mas Mario. Izin Pak Deputi, ini kenapa sih ini? Kedengaran kok Mas, nggak pakai itu pun kedengaran. Halo, ya. Cuman mempertegas saja, kan tadi dikatakan pemberian itu 500 itu sudah tidak jadi dirut. Betul. Berarti bukan lagi penyelenggara negara. Atau seperti apa? Kan itu yang pertanyaan saya lebih ke sana sebenarnya. Dan itu belum dijawab oleh Pak Deputi bahwa kalau Pak AS ini kan swasta, dikasih ke orang yang sudah swasta juga, gitu kan. Pertanyaan hukumnya seperti itu. Betul. Apakah demikian dan apakah memang itu masuk dalam delik? Nah, yang kalau jawaban Pak Deputi itu kan bahwa dari situlah baru bisa menjalin adanya bisnis ke kawan PGN. Nah, itu dulu. Nah, kemudian yang lanjutannya ini saya kok nggak nemu ya dari paparan itu soal peran pihak-pihak yang cukup besar dan serius. Contoh Nur Daging itu kok nggak ada gitu loh. Nah, Nur Daging ini kan jelas ada 5 juta US, terus ada ke bank beberapa bank. Nah, ini kemana? Apakah sudah dikembalikan atau memang hilang begitu atau menguap begitu saja seperti gas yang ada di PGN ini? PGN gitu ya. Atau seperti apa? Ini kan masyarakat publik sekarang udah cukup cerdas untuk melihat rangkaian-rangkaian itu. Jadi sehingga kalau dalam paparan tadi Toto hilang begitu saya bingung. Kok nggak ada perannya Nur Daging di sini? Apa emang udah gas itu berubah menjadi daging atau gimana? Ya itu aja paparan yang. Makasih Pak. Terima kasih Mas Mario. Pertanyaan Pak Nur Daging kayaknya tidak ditanyakan di pertanyaan. Nih, dipertanyakan kembali ya. Oke, tidak masalah. Nanti kita akan jelaskan. Benar bahwa tadi saya ulangi lagi bahwa yang bersangkutan itu pada saat itu tidak menjabat sebagai dirut PGN lagi. Tapi bukan berarti yang bersangkutan lalu nganggur ya, jadi swasta ya. Ya, jadi karena setelah menjabat dari Direktur Utama PT PGN, kemudian ke Direktur Utama Semen kalau tidak salah. Kemudian yang terakhir itu di Dirut Inalum kalau nggak salah ya sekitar tahun 2025 awal. Nanti kita cocokkan ya, lihat ya. Nanti saya tanyakan ada pada saat yang bersangkutan sebagai jabatan apa gitu kan. Di situ gitu. Nah, bisa dipahami Mas Mario? Oke. Terkait dengan tadi nama yang disebutkan, nah sementara ini nanti akan saya tanyakan kembali kepada penyidiknya. Gitu. Tapi yang jelas di perkara yang saat ini dan dengan tersangka saudara AS yang saat ini dilakukan penahanan, peran yang bersangkutan sementara belum disebutkan. Artinya apakah sedang dilakukan pendalaman dan lain-lain, nanti Mas Jubir dikonfirmasi ya. Demikian Mas Mario, jawaban dari kami. Baik, terima kasih Pak Deputi. Kami buka sesi kedua untuk perkara lainnya. Silakan.